tanpa ada nasnya, sehingga ketika ini sunnah makbulah itu digunakan kapan? Digunakan ketika kemaslahatan itu amat sangat menghendaki, tapi harus ada nasnya. Kalau hanya berdasarkan kemaslahatan saja tanpa ada nasnya, itu kemudian kita juga nggak bisa memutuskan. Contohnya ini untuk zakat fitri, Munas Tajin itu sudah memutuskan zakat fitri bisa dibagikan di sepanjang tahun. Kalau pengumpulannya itu sepanjang bulan Ramadan, tapi distribusinya itu di sepanjang tahun. Ini dalam Munas ketika itu kalau nggak ada dasar nasnya, itu jangan diputuskan. Tapi kemudian ternyata ada nasnya. Nasnya itu riwayat Imam Hakim yang dipandang sebagai sahih. Itu Agnuhum anitawafi fi mithli hadzal yaum. Buatlah mereka para pengemis Madinah itu cukup di hari seperti ini sehingga tidak meminta-minta dengan keliling dari rumah ke rumah untuk mengemis di hari raya. Kebetulan ada nasnya itu sehingga bisa disepakati. Kalau tidak ada nasnya itu nggak bisa kita melakukan perubahan distribusi zakat fitri yang semula itu harus didistribusikan sebelum sholat Idul Fitri, dan itu berdasarkan pengalaman sekarang oleh Basnas dan Lajis itu nggak mungkin zakat fitri itu semuanya selesai dibagikan dalam waktu sebelum Idul Fitri itu nggak mungkin, karena pengalaman Lajisme Pusat itu 70% zakat fitri itu diserahkan oleh para muzaki di 24 jam terakhir, sehingga pada tahun berapa itu Lajisme itu dapat zakat fitri itu 570 juta, yang 420-an juta itu diperoleh 24 jam terakhir. Itu nggak mungkin didistribusikan. Bahkan ada teman yang ini malaikat pun nggak bisa. Maka kemudian ini kan teman-teman lagi bukan bingung ini gimana ini kalau kami harus membagikan sebelum sholat Id sama sekali nggak bisa dilakukan. Sementara kalau dilakukan setelah sholat Id itu nggak sah sebagai zakat fitri. Pemahamannya ketika itu kan seperti itu. Tapi kemudian kita temukan di hadis riwayat Imam Hakim ada itu, dan kebetulan juga ada pandangan mazhab kebetulan dalam mazhab Hanafi, zakat fitri itu waktunya puasa bisa di sepanjang hidup orang yang zakat fitri itu, tidak hanya sepanjang tahun saja, di sepanjang hidup. Sehingga zakat fitri itu baru menjadi kewajiban ketika orang yang punya kewajiban zakat fitri itu menentukan saya akan melaksanakan zakat fitri pada tahun ini, baru kemudian menjadi wajib. Nah, kita itu tidak seperti Hanafi, tapi kita sepanjang tahun. Dan karena ada nasnya itu kemudian bisa diputusi. Kemudian ketika kita itu diminta gimana tentang pengelolaan dam haji, karena dam haji itu dalam praktek pelaksanaannya di Mekah itu ada yang disembelih di satu lembah kemudian ditinggal, nggak tahu hewan yang disembelih kemudian ditinggal itu kemudian dimanfaatkan atau jadi bangkai nggak berguna, itu nggak tahu. Dalam prakteknya ada yang seperti itu. Maka kemudian Kemenak itu minta supaya ada fatwa dam haji itu boleh disembelih di negara asal jamaah haji untuk dam haji tamattu dan ifrad. Cuma karena kita nggak ada nasnya nggak bisa. Tapi kalau Malaysia dan Singapura katanya itu bisa malah.
Jadi dam haji tamato itu bisa disembelih di Malaysia dan Singapura. Dan ketika saya ditanya, ya mungkin saja, karena Malaysia, Singapura bisa jadi itu yang kan mazhab Syafi'i. Kalau dalam bermadhab itu kalau ada qaul madhab itu sudah dijadikan sumber hukum, sudah bisa menjadikan dasar, sehingga ada qaul dalam mazhab yang membolehkan penyembelihan dam haji di negara jamaah. Qaul itu sudah bisa menjadi dalil agama. Tapi kalau di Muhammadiyah, kalau nggak ada nasnya Al-Quran atau hadis itu nggak bisa. Jika ketika itu sambil kuliah saya katakan, nanti kalau di Indonesia yang diikuti ada qaul, misalnya kalau sapi yang seperti itu, nanti berarti untuk penyembelihan dam ini yang berkemajuan adalah yang menggunakan qaul, yang bukan menggunakan nas. Sebab kalau kita menggunakan nas nggak ada. Kemudian ketika ditanya gimana kalau distribusinya, jadi sembelih di Mekah, distribusinya di negara asal jamaah boleh nggak? Boleh. Karena para sahabat dulu itu menyembelih dam di Mekah, tapi kemudian dagingnya ada yang dibawa pulang. Karena itu kemudian untuk tahun ini itu pemerintah kan sudah melaksanakan itu. Petugas-petugas haji itu damnya disembelih di Mekah, kemudian dagingnya dibawa pulang ke Indonesia dan didistribusikan di Indonesia. Sehingga setahu saya itu Pak, sehingga itu ya, dari makbulah itu ketika kemaslahatan itu sudah amat sangat dibutuhkan, dan kita tidak hanya bisa berdasarkan kemaslahatan saja, sehingga kita nggak menggunakan istihsan. Kalau istihsan kan tanpa nas sudah boleh, tapi karena kita harus ada nas, istihsan nggak boleh, maka kita harus temukan nas untuk melakukan pembaruan atau perubahan yang kemaslahatan itu sudah sangat menuntut untuk dilakukan. Terus kemudian yang Mas Marpaung, meskipun untuk Mas Mahmadi Wibowo ini memang berat untuk aplikasinya, ya, tapi kita memang harus berjuang, harus berdakwah. Jadi dakwah kita sekarang tambah ini Mas, tambah kalender Hijriah global. Kita berharap awalnya sulit, tapi kemudian nanti itu ya orang itu mengikuti seperti yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dulu ketika meluruskan arah kiblat. Oh, itu tentangannya luar biasa. Juga berhadapan dengan negara Keraton Yogyakarta ketika itu. Tapi Kiai Haji Ahmad Dahlan melakukan itu tahun 1910-an ya. Iya Mas, sekitar tahun itu ya. Terus sekarang itu kalau masjid nggak lurus kiblatnya itu malah nggak mantap. Sehingga sekarang orang Indonesia yang masjid itu harus kiblatnya itu memang betul-betul menghadap ke Ka'bah, tidak hanya ke arahnya saja. Itu berarti setelah 80 tahun ternyata itu perubahan itu diterima. Nah, kita berharap juga itu kalender Hijriah global tunggal itu awalnya ditolak. Mungkin kita dimaki-maki, bikin ribut saja, tidak apa-apa awalnya. Tapi 80 tahun kemudian berdasarkan pengalaman yang Dahlan itu ternyata semula yang ditolak itu malah kemudian diterima. Kalau nggak menerima malah aneh. Saya kira itu bagian dari perjuangan kita. Ada tambahan. Yang pertama tadi terkait Maulid Nabi tanggal yang jatuh, perhitungan Muhammadiyah itu tanggal 12 Rabiul Awal itu jatuhnya tanggal 27 September, karena tanggal satunya itu tanggal 16. Nah, kemudian yang kalender yang lainnya atau menggunakan kriteria atau tanggal standar itu yang kemudian tadi disebut bahwa tanggal 12
Rabiul Awalnya itu jatuh pada tanggal 28. Jadi sebenarnya Pak Firda sudah menyampaikan beberapa keterangan. Jadi perbedaannya karena memang satu kriteria yang digunakan Pak untuk mengawali itu. Nah memang kalau di kalender Muhammadiyah yang merah itu tanggal 27-nya, kalender yang diterbitkan oleh Suara Muhammadiyah itu. So, memang kadang ini masalah teknis ya dalam penyusunan kalender Muhammadiyah itu kadang harus segera terbit, tetapi SKB-nya itu belum terbit begitu Pak. Sehingga kan harus kemudian ini mau dimerahkan atau tidak kan begitu. Kalau pengalaman kami di UAD juga diminta untuk menyusun kalender itu Pak, yang tanggal merah itu biasanya kita hitamkan karena lebih mudah memerahkan daripada yang merah menjadi hitam. Karena mahasiswa itu kan kalau dari masuk menjadi libur senang kan Pak ya. Tapi kalau libur kemudian diminta masuk, wah itu protes. Jadi apapun strategi saja ya itu Pak ya, kalau misalnya terkait dengan kadang terbitnya SKB itu ya itu kadang belakangan. Kemudian yang berikutnya status tadi terkait dengan wujud hilal, berarti ketika nanti sudah diputuskan ya melalui Munas Tarjih ya maka otomatis wujud hilal yang dulu juga diputuskan di Munas Tarjih kemudian kita aktifkan kalender Hijriah global ini nanti setelah Munas kemudian kita aktifkan, maka wujudul hilal itu tidak digunakan lagi. Apa istilahnya kalau dalam usul-fikih nasih mansukh gitu. Kemudian yang ketiga tadi terkait dengan global ya. Global di sini maknanya satu terkait dengan ukuran-ukurannya Pak, terkait dengan parameternya. Soalnya juga orang memahami global di sini nanti penggunaannya meskipun ya tahap awal saya kira nanti penerimaannya kan ya secara bertahap ya. Untuk kemudian ini berlakunya itu apakah kemudian langsung bisa diberlakukan semua negara ya, itu kan tentu butuh proses tadi Pak Amir menyampaikan untuk perjuangan tadi kan begitu. Jadi itu kemudian yang terkait dengan yang berat tadi sudah dijawab ya. Kemudian terkait dengan yang terakhir tadi Pak ya, terkait dengan kriteria yang kedua itu sebenarnya perbaikan Pak. Kalau kita baca perkembangan atau urutannya memang ini penyempurnaan dari kriteria sebelumnya yang sebelumnya itu hanya menggunakan ya parameter jadi pukul 00 ya, waktu universal. Kemudian setelah diteliti memang masih menimbulkan problem khususnya di wilayah atau kawasan barat itu ya, itu bisa jadi ya hilal itu sudah ada ya, tetapi kemudian ya tidak disebut sebagai awal bulan, maka kemudian ada perbaikan itu ya, ada perbaikan kriteria dari yang sebelumnya. Nah kemudian tadi pertanyaannya kenapa kemudian menggunakan imkannya itu 5 derajat ya, untuk ketinggian elongasinya 8. Kalau kita baca dalam keputusan Turki itu ya itu mengakomodir ya dari konvensi sebelumnya di mana 5 derajat dan ketinggian dan 8 derajat untuk elongasi. Jadi sebenarnya ada rangkaian Pak, jadi tidak kriteria atau parameter itu muncul ya, itu perbaikan. Maka mungkin nanti Prof. Tono atau Prof. Agus Purwanto di materinya saya kira terkait perhitungan di kawasan benua Amerika, kemudian New Zealand itu lokasinya di mana, ini sangat teknis sekali itu. Nanti masih ada pencermatan tim dari Majelis Tarjih untuk kemudian menentukan, karena itu juga menjadi krusial Pak ya. Kriteria Turki ini juga ada beberapa yang memang ada yang perlu kemudian dipertegas, diperjelas. Saya kira itu Pak jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada moderator.
Terima kasih kepada kedua materi atas jawaban dan tanggapan dari pertanyaan dan tadi beberapa rekomendasi yang sudah disampaikan dari berbagai macam daerah. Ada dari Palembang, ada dari Padang, lebih banyak daerah yang hadir. Alhamdulillah semua sudah terjawab ya Bapak Ibu, dan karena waktu juga lah nampaknya yang harus mengisahkan kita di materi awal ini. Untuk itu Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan berakhirnya jawaban-jawaban dari materi kita barusan tadi, maka berakhir pula sesi